Kalau gua tanya sekarang, Resident Evil itu ada berapa game? Mungkin banyak yang langsung kepikiran kayak Resident Evil 4, Resident Evil 2 Remake, atau lu cuma taunya Babang Leon aja nih? When the last time you brush your teeth? Padahal franchise ini udah berjalan 30 tahun, dan isinya bukan cuma game utama. Ada spin-off, ada film CGI, ada juga live action, sampai game yang rilis di platform yang mungkin belum pernah lu lihat sebelumnya. Makanya banyak pemain baru bingung harus mulai dari mana. Nah, sebelum lu terjun ke dunia Resident Evil, ada beberapa hal yang wajib banget lu tahu dulu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu like sama subscribe ya bre. Dan kalau nanti ada informasi yang kurang tepat atau ada yang kelewat, feel free buat koreksi di kolom komentar ya bre. Kalau udah, skuy, kita gas. Hal pertama yang wajib lu tahu adalah game Resident Evil itu punya dua kelompok besar, yaitu major titles dan non-major titles. Nah, major titles ini bisa dibilang sebagai game-game yang menjadi fondasi utama cerita Resident Evil. Kalau tujuan lu adalah ngikuti cerita utama franchise ini, maka inilah game-game yang paling penting untuk diketahui. Mulai dari Resident Evil pertama, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Code Veronica, Resident Evil rilisan tahun 2002, Resident Evil Zero, Resident Evil 4, Resident Evil 5, Revelations, Resident Evil 6, Revelations 2, Resident Evil 7, Resident Evil Village, sampai Resident Evil Requiem. Dan tentunya termasuk juga era remake modern seperti Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, dan Resident Evil 4 Remake. Nah, selain itu, ada juga yang disebut non-major titles. Tapi jangan salah paham dulu, non-major bukan berarti game yang nggak penting, karena beberapa di antaranya justru membantu menjelaskan kejadian yang nggak sempat diperlihatkan di game utama. Contohnya, seri Outbreak. Kalau Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 memperlihatkan Raccoon City Incident dari sudut pandang karakter utama seperti Leon, Claire, dan Jill, maka Outbreak memperlihatkan tragedi yang sama dari sudut pandang warga biasa yang terjebak di tengah kekacauan Raccoon City. Jadi game ini membantu memperluas gambaran tentang bagaimana hancurnya Raccoon City dari perspektif yang berbeda. Contoh lainnya adalah The Umbrella Chronicles dan The Dark Side Chronicles. Memang sebagian besar isi kedua game ini adalah menceritakan ulang kejadian dari game-game sebelumnya. Tapi Capcom juga menambahkan beberapa skenario baru yang punya kaitan langsung dengan cerita utama Resident Evil. Contohnya di The Dark Side Chronicles ada Operation Javier. Skenario ini memperlihatkan misi Leon Kennedy dan Jack Krauser jauh sebelum peristiwa Resident Evil 4 terjadi. Nah, Operation Javier membantu menjelaskan kenapa kedua karakter itu saling mengenal dan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Resident Evil 4 dimulai. Jadi walaupun Chronicle Saga sering dianggap cuma game retelling, kenyataannya ada beberapa bagian yang justru menambah informasi penting untuk memahami cerita di major titles. Tentu ada juga game yang non-major titles yang statusnya nggak dianggap canon sama sekali. Contohnya Resident Evil Operation Raccoon City. Game ini memakai karakter dan latar dari Resident Evil, tapi jalan ceritanya lebih dianggap sebagai alternate universe atau cerita alternatif. Jadi gampangnya begini bre, kalau lu baru masuk ke franchise ini, fokus dulu ke major titles. Setelah itu, baru explore non-major titles buat melihat sisi lain dari universe Resident Evil yang mungkin gak sempat diperlihatkan di cerita utamanya. Dan tentu aja, universe Resident Evil gak berhenti cuma di game aja bre. Kalau lu suka mendalami lore-nya, Resident Evil juga punya manga, novel, sampai film CGI yang ikut memperluas cerita utamanya. Dimulai dari manganya dulu. Salah satu yang paling terkenal adalah Resident Evil The Marhawa Desire. Manga ini berstatus canon dan menjadi prequel menuju Resident Evil 6. Jadi beberapa kejadian yang ada di manga ini menjadi awal dari peristiwa yang nantinya terjadi di Resident Evil 6. Lalu ada juga Resident Evil Heavenly Island. Statusnya juga canon, dengan latar cerita setelah Resident Evil 6 dan menjadi jembatan menuju Resident Evil Revelations 2. Jadi buat lu yang penasaran sama lore Resident Evil yang gak diceritakan di dalam game, dua manga ini layak banget buat masuk daftar bacaan. Selain manga, Resident Evil juga punya versi novel. Yang paling dikenal adalah seri novel karya S.D. Perry. Novel-novel ini mengadaptasi cerita dari game-game Resident Evil, tapi juga menambahkan adegan, dialog, sampai sudut pandang karakter yang gak sempat diperlihatkan di dalam game. Selain itu, ada juga film CGI.
Nah, ini yang sering bikin orang salah paham. Berbeda dengan film live action, film-film CGI Resident Evil justru masuk ke timeline game dan berstatus canon. Artinya, cerita yang ada di film-film ini benar-benar menjadi bagian dari universe Resident Evil. Salah satu contohnya adalah Resident Evil Vendetta. Film ini mengambil latar waktu 2014, 1 tahun setelah insiden Tall Oaks dan Lanshyang di Resident Evil 6, dan juga beberapa bulan sebelum cerita DLC Daughters di Resident Evil 7. Jadi film CGI bukan sekedar bonus buat para penggemar, beberapa di antaranya justru mengisi celah cerita di antara game-game utama, sehingga membuat timeline Resident Evil terasa lebih lengkap dan saling terhubung. Nah, terus gimana dengan versi live actionnya, Bre? Kalau yang ini, gampangnya anggap aja berada di universe yang berbeda. Walaupun sama-sama memakai nama Resident Evil, cerita di film live action nggak berada dalam timeline game dan nggak punya hubungan langsung dengan universe utamanya. Film-film ini memang meminjam banyak elemen dari Resident Evil, mulai dari karakter, monster, lokasi, sampai beberapa kejadian ikonik dari gamenya. Tapi semuanya diolah menjadi cerita versi mereka sendiri. Contoh yang paling terkenal tentu seri film garapan Paul W.S. Anderson dengan karakter utama Alice. Alice sendiri adalah karakter original yang dibuat khusus untuk versi film dan nggak pernah muncul di timeline utama game Resident Evil. Lalu ada juga Resident Evil Welcome to Raccoon City. Film ini memang mengambil banyak inspirasi dari Resident Evil pertama dan Resident Evil 2. Bahkan beberapa adegannya terasa sangat mirip dengan versi remake. Tapi sekali lagi, jalan ceritanya tetap merupakan interpretasi tersendiri dan bukan bagian dari timeline game. Jadi kalau tujuan lu cuma mengikuti cerita utama Resident Evil, lu nggak wajib nonton film live action. Anggap aja film-film tersebut sebagai adaptasi yang mengambil inspirasi dari Resident Evil, bukan sebagai lanjutan dari cerita di universe gamenya. Nah, ada satu hal lagi yang menurut gue cukup menarik. Kalau selama ini lu ngira Resident Evil cuma hadir di PC, PlayStation, atau Xbox, ternyata nggak juga, Bre. Selama 30 tahun, Capcom pernah membawa Resident Evil ke berbagai platform yang mungkin nggak pernah lu bayangin. Contohnya di Chronicle Saga, Resident Evil The Umbrella Chronicles dan Resident Evil The Dark Side Chronicles pertama kali dirilis untuk Nintendo Wii. Gameplaynya juga berbeda dari seri utama karena menggunakan sistem rail shooter. Jadi karakter bergerak otomatis, sementara pemain tinggal fokus bidik dan nembak musuh. Lalu ada Resident Evil Survivor di PlayStation 1 dan Resident Evil Dead Aim di PlayStation 2 yang mengusung konsep light gun shooter. Resident Evil juga pernah hadir di perangkat handheld, misalnya Resident Evil Gaiden yang dirilis untuk Game Boy Color, lalu Resident Evil Revelations dan Resident Evil The Mercenaries 3D yang pertama kali hadir di Nintendo 3DS. Bahkan Capcom juga sempat merilis beberapa game Resident Evil untuk platform mobile pada zamannya. Jadi bisa dibilang, Resident Evil bukan cuma berkembang dari sisi cerita dan gameplay. Franchise ini juga sudah menjelajahi berbagai platform dengan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, kurang lebih itulah hal-hal yang menurut gue wajib banget lu tahu sebelum mulai masuk ke dunia Resident Evil. Semoga setelah nonton video ini, lu jadi nggak bingung lagi ngebedain mana game utama, mana game spin-off, sampai berbagai media lain yang ada di universe Resident Evil. Tapi kalau tujuan lu adalah ngikutin cerita Resident Evil secara lengkap, mulai dari awal mula semuanya terjadi, sampai Resident Evil Requiem, tentu bakal susah kalau dijelasin cuma dalam satu video. Makanya kalau lu pengen pembahasan yang lebih detail soal timeline dan lore Resident Evil, gue juga sangat merekomendasikan mampir ke channel Drum atau Resilore ID. Karena mereka punya banyak pembahasan yang lebih mendalam dan bisa jadi pelengkap setelah nonton video ini. Kalau menurut lu masih ada hal penting yang belum sempat gue bahas, atau mungkin ada informasi yang kurang tepat, langsung aja tulis di kolom komentar ya, Bre. Kalau suka sama video ini, jangan lupa bantu like dan subscribe. Gue Rifan, makasih udah nonton sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, Bre.